Halo semuanya, sebelum masuk ke video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat buat anak-anak kami semua dimanapun kalian berada. Bapak berharap kalian jaga kesehatan. Ingat pesan ibu 5M ya. Kalian sudah mengerti itu. Nah sekarang kita akan kembali di pembelajaran atau video yang kelima. Ini adalah bab 2 mengenai himpunan. Jadi kita harus fokus. Kalian perhatikan baik-baik sampai akhir dari video ini. Karena di akhir video ini Bapak akan membuat soal yang akan kalian kerjakan. Terima kasih. Himpunan. Nah, di sini kita ketahui bahwa himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok benda atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Terdefinisi dengan jelas. Nah, kita harus melihat dulu mana contoh-contoh yang tidak jelas itu, ya. Contoh-contoh yang tidak jelas itu apa? Pinter. Nah, kalau pinter ini dikatakan relatif. Kenapa? Bapak bisa saja mengatakan Anda itu pintar, tetapi temanmu mengatakan Anda itu tidak pintar. Jadi pintar ini tidak jelas, maka ini tidak termasuk himpunan. Cantik sama seperti itu. Ini relatif. Bisa saja saya mengatakan si A cantik, tetapi si B mengatakan si A itu tidak cantik. Yang ketiga, berbadan tinggi. Ini juga relatif ya. Tetapi kalau dia berbadan tinggi ada ukurannya, contoh kumpulan siswa yang berbadan tinggi 170 cm. Nah bisa saja si A 170, si D 170. Nah ini kalau dia pakai ukuran ini termasuk himpunan. Tetapi kalau ini tidak ada ukuran seperti ini adalah tidak merupakan himpunan. Ganteng atau cantik, ini juga relatif. Jahat atau baik atau gagah, ini juga tidak termasuk himpunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang tidak jelas ini, kata-kata yang tidak jelas ini adalah tidak merupakan himpunan, dia merupakan kata sifat. Bapak membuat contoh dulu yang pertama. Manakah kumpulan-kumpulan di bawah ini yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? A. Kumpulan siswa yang lahirnya bulan Agustus. Nah, kita ketahui bahwa kumpulan siswa yang lahirnya bulan Agustus. B. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. C. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. D. Kumpulan siswa laki-laki. E. Kumpulan orang kaya di Indonesia. F. Kumpulan buah-buahan yang diambil dengan huruf M. Nah, kita bagi dua dulu ya. Yang merupakan himpunan, jawab. Yang merupakan himpunan. Tidak, bukan. Bukan merupakan himpunan. Oke, kita lihat. A. Kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Ini adalah himpunan. Kenapa? Karena tidak ada seseorang itu yang lahirnya 2 bulan. Contoh, si A lahir bulan Agustus, tetapi dia juga lahir bulan September. Tidak ada itu ya. Jadi ini merupakan himpunan karena jelas. Jelas. Kenapa? Semua orang lahir di 1 bulan. Bulan Januari, bulan Februari dan seterusnya. Jadi A ini adalah merupakan himpunan, ya. B. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini juga relatif besar. Tadi Bapak katakan ini adalah kata sifat besar. Jadi bisa saja Medan adalah kota besar menurut saya. Menurut dia belum tentu. Jadi ini adalah bukan merupakan himpunan. C. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah,
ini juga relatif. Kenapa? Bisa saja yang disenangi siswa itu matematika, dia menyenangi IPA dan seterusnya. Jadi ini juga relatif. Ini bukan merupakan himpunan. D. Kumpulan siswa laki-laki. Ini adalah merupakan himpunan, ya. D ini adalah merupakan himpunan. Kenapa? Tidak mungkin ada seseorang itu jenis kelaminnya 2. Itu sudah kita garis bawahi lah itu, ya. Nah, jadi yang biasanya kalau laki-laki lawannya adalah perempuan. Jadi kumpulan laki-laki dalam kelas itu, ya, bisa saja si Ani perempuan, si Budi laki-laki. Jadi dikelompokkan. Ini jelas, ya, ini jelas. Maka ini adalah merupakan kumpulan himpunan. Kumpulan orang kaya di Indonesia, kaya, ya. Ini juga kata sifat. Kaya ini juga relatif, maka ini bukan merupakan himpunan. F. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena misalnya buah mangga, ya, buah markisa, buah macam-macam lagi buah, ya, yang ada M-nya, ada yang R, rambutan dan seterusnya. Jadi ini merupakan himpunan. Sekali lagi, yang merupakan himpunan dan yang bukan merupakan himpunan sudah jelas bahwa yang bukan merupakan himpunan itu merupakan kata sifat jika tidak didukung dengan ketentuan. Contoh tadi berbadan tinggi 170 cm dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita mempelajari dulu cara penyajian atau menyajikan atau menuliskan suatu himpunan. Itu ada 3. Ya, ingat, menuliskan atau penyajian himpunan atau kelompok himpunan ada 3. Yang pertama, menyebutkan anggota-anggotanya atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, syarat-syaratnya harus dengan menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti ini. Ini dia kurung kurawal. Ya, buka kurawal, ini tutup kurawal. Dan nama himpunannya harus huruf kapital, huruf besar. Contoh misalnya seperti ini. Himpunan A boleh seperti ini. Himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Nah, inilah dengan mendaftarkan. Kita buat semua anggota-anggotanya. Anggota himpunan A itu 1, 3, 5, 7, 9. Ini anggota-anggotanya. B, misalnya himpunan B. A, B, C, D dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan himpunan, ya. Himpunan yang mendaftarkan anggota-anggotanya. Atau kita buat lagi himpunan C. Contoh, ya. Dan seterusnya, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Inilah yang merupakan contoh dari himpunan menyebutkan anggota-anggotanya atau mendaftarkan. Yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, atau dengan kata lain dengan kata-kata, ya. Himpunan itu kita buat dengan kata-kata. Yang pertama contohnya, ya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil. Nah, ini dia contohnya yang pertama. Tadi ini dengan kata-kata ini. Nah, kalau kita masukkan ini dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, bagaimana kita buat? Jadi kalau untuk mendaftarkan anggota-anggotanya ini menjadi seperti ini. A adalah, ya, ini kita dengan kurung kurawal huruf kapital, himpunan semua bilangan ganjil. Bilangan ganjil mulai yang terkecil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Inilah dia dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. B, himpunan A adalah himpunan semua bilangan ganjil, bilangan
bilangan prima kita buat ya, bilangan prima yang kurang dari 17. Ini dia. Nah, bagaimana kalau kita buat ini dengan mendaftarkan anggota-anggotanya yang nomor 1 tadi ya? Ini menjadi seperti ini. Himpunan A, ini huruf awal, semua bilangan prima yang kurang dari 17. Bilangan prima yang terkecil adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Jadi ini dia. Katanya kurang dari 17. Ini dia. Oke, contoh yang ketiga. Misalnya B adalah himpunan semua faktor dari 24. B adalah himpunan semua faktor dari 24. Jadi kalau kita buat nanti dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, ini menjadi seperti ini. Coba kita faktorkan dulu dia. 24 semua faktor ya. 24. Ini biasanya kita bagi dengan bilangan prima. Yang terkecil adalah 2, 12 bagi 2 bisa. Ini 6 bagi 2. Ini 3. Inilah dia. Ini dia. Jadi katanya himpunan semua faktor dari 24. Faktor dari 24. Jadi kalau seperti ini hanya bilangan primanya. Jadi kalau faktornya seperti ini. Seperti misalnya 24 itu berapa kali berapa 24? Itu 1 kali 24 atau 2 kali 12. Berapa lagi? 3 kali 8 24. Berapa lagi? 4 kali 6. Berapa lagi kita buat? 6 kali 4 sudah ya. Oke, sampai sini aja dia. Jadi faktor, semua faktor dari 24 itu adalah ini 1, 2, ini ada 2, 3, ada 4, habis 4, 6, 8, 12, dan 24. Inilah faktor, semua faktor ya. Tetapi kalau ada soalnya B adalah himpunan semua faktor prima. Kalau faktor prima katanya ini faktor primanya adalah 2 dan 3. Kalau faktor primanya. Oke. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Artinya seperti ini. Inilah contohnya. A, ini dia pakai kurung kurawal, ini tandanya seperti ini ya. Cara membacanya ya, cara membacanya adalah A adalah himpunan. A adalah himpunan yang semua anggota ya, yang semua anggota X demikian sehingga X lebih besar dari 1 atau X lebih kecil sama dengan 5 dan X adalah bilangan ganjil. Sekali lagi ya, sekali lagi cara membacanya. A adalah himpunan yang semua anggotanya X, demikian sehingga X lebih besar, kita baca dari sini, X lebih besar dari 1 atau X lebih kecil atau sama dengan 5 dan X adalah bilangan ganjil. B, kalau kita buat B adalah himpunan ya. B adalah himpunan yang semua anggotanya A sedemikian rupa, boleh ya, sedemikian rupa atau demikian sehingga boleh, atau sedemikian rupa semua ya, sedemikian rupa A lebih kecil dari 8 dan A elemen atau A anggota bilangan asli. C,
Cara bacanya lagi, C adalah himpunan, ya, himpunan anggotanya semua X sedemikian rupa, atau boleh dibaca juga demikian sehingga X lebih besar, ya, X lebih besar dari 5 dan X elemen atau X anggota bilangan ganjil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat ini ke dua pembentuk himpunan yang lain? Yang pertama adalah dengan cara mendaftar dan dengan kata-kata. Coba kita buat dulu A, khusus untuk A ini, ya. Khusus A untuk A ini. Coba kalau kita buat dengan mendaftar. Mendaftar. Jadi kalau untuk mendaftarnya untuk A ini kita buat, ya. Nah, kita baca dari sini. Di antara 1 dan 5 atau sama dengan 5 bilangan ganjil, ya. X ini adalah bilangan ganjil. Itu berapa? Kita mulai 3. Kenapa tidak ikut 1? Karena tidak ada tanda sama dengan. 3 ikut 5, ikut. Karena tanda sama dengan ada. Inilah dia. Dengan mendaftar. Nah, kalau dengan kata-kata ini bisa bermacam-macam, ya. Bisa bermacam-macam kita buat. Contoh. Yang ini, A adalah himpunan, nah, seperti, ya, himpunan bilangan ganjil di antara, nah, boleh seperti itu, di antara 1 dan lebih kecil atau sama dengan 5. Boleh seperti ini dengan kata-katanya. Sedangkan yang ini adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bagaimana kalau dengan B? Kita buat dengan mendaftar dan dengan kata-kata. Coba kita buat B-nya, ya. Ini contoh. Dengan mendaftar. Mendaftar. B, ya, anggotanya A lebih kecil dari 8. A itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari berapa? Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikut 8? Tidak, karena tidak ada sama dengannya. Kalau B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa tidak ikut 8? Karena tidak ada tanda sama dengan. Ini dengan mendaftar. Nah, dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Coba dengan kata-kata kita buat. B adalah himpunan, nah boleh, ya, himpunan semua, apa yang ini kita buat ini? Mulai ini tadi apa? Bilangan ganjil. Semua bilangan ganjil, atau semua bilangan asli yang kurang dari 8. Boleh seperti itu. Demikian juga untuk nomor C. Kalian bisa buat sendiri. Nah, supaya lebih mengerti, Bapak akan membuat contoh sebanyak 3. Contoh sebanyak 3 sebelum soal. Kalian perhatikan. Nah, contoh soal Bapak buat 2. Yang pertama, tuliskan dalam bentuk mendaftar, ya. Tuliskan dalam bentuk mendaftar. A, ya, ini adalah himpunan yang anggotanya semua anggota X, ya, sedemikian rupa. X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil atau sama dengan 11. X itu adalah bilangan prima atau X adalah anggota bilangan prima. Nah, kalau mendaftar, coba kita buat dulu, ya. Kalau mendaftar dia A itu seperti ini. Di antara 2 dan 11, lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 bilangan prima. Bilangan prima mulai dari berapa lah? Yang lebih besar dari 2? 3, ya. 3, 5, ikut 7. Ikut 7. Ikut 11. 9 gak ikut, ya. 11 ikut. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. B. Ini X lebih besar atau sama dengan 4. Di mana X itu adalah bilangan genap. Jadi ikut 4 ikut karena ada tanda sama dengan.
bilangan genap 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Oke, yang kedua, tuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Pembentuk himpunan ya, seperti ini. Pembentuk himpunan. Jadi kalau pembentuk himpunan kita buat dulu A-nya ini A, kita buat dulu X dulu ya, sama dengan X, boleh juga ini 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita lihat ini kan bilang genap ya, bilang genap. Coba kita buat seperti bilang genap. Boleh seperti ini, lebih besar atau boleh kita buat sama dengan 2 boleh ya, sama dengan 2, dan lebih kecil 12 boleh atau sama dengan 10 boleh. Boleh seperti ini. Kalau tidak ada tanda sama dengan, maka ini kita buat 12. Kenapa? Karena bilangan genap ini, kayaknya bilangan genap. Oke? Nah, kita buat aja 10 supaya lebih mengerti. Titik 2 boleh X adalah bilangan apa kita buat? Bilangan genap. Oke, B ya, ini 2, 3, 5, 7. Oh, ini kalau kita lihat itu bilangan prima ya kan, bilangan prima. Kalau dengan notasi pembentuk himpunannya kita buat seperti ini ya. Nah, katanya ya udah, bilangan X lebih besar atau sama dengan 2 boleh kita buat seperti itu karena sama dengan, supaya ikut 2-nya, dan lebih kecil 9 boleh seperti ini, pasti dia nanti 7. Tapi kalau kau buat sama dengan ini 7. Oke, kalau kau buat 9 dia tidak pakai sama dengan, boleh seperti ini, yaitu X adalah bilangan prima. Nah, sekarang Bapak membuat PR-mu ada sebanyak 3. Ini kalian kirim melalui messenger Bapak. Kalian kerjakan 3 hari dari sekarang. Terima kasih.